Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Priana. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 5. Sebelumnya, perkenalkan teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Dayang Nur Faiza. Perkenalkan, nama saya Dila Dwi Aryani. Perkenalkan, nama saya Puputar Tayanti. Perkenalkan, nama saya Dian Agustina. Perkenalkan, nama saya Irwan Fatansyah. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang menghitung pengembalian obligasi dan resiko obligasi. Nah, teman-teman, apa sih itu obligasi? Untuk penjelasan lebih lanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Puput Ardayanti. Nah, teman-teman, jadi obligasi itu adalah surat utang jangka menengah maupun jangka panjang yang dapat diperjualbelikan. Obligasi berisi janji dari pihak yang menerbitkan saham untuk membayar imbalan berupa bunga pada periode tertentu dan melunasi pokok utang pada akhir waktu yang telah ditentukan kepada pihak pembeli obligasi tersebut. Nah, teman-teman, jadi tadi itu gambaran singkat mengenai obligasi. Selanjutnya kami akan membahas tentang jenis-jenis obligasi yang dalam hal ini akan dijelaskan oleh teman saya Dian Agustina. Nah, teman-teman, jadi obligasi itu terbagi dalam 3 jenis, yaitu obligasi pemerintah. Obligasi pemerintah yaitu obligasi yang berisi tentang surat utang pemerintah yang diterbitkan oleh pemerintah RI. Pemerintah menerbitkan obligasi dengan kupon tetap, kupon variabel, dan kupon obligasi dengan prinsip syariah. Yang kedua ada obligasi korporasi. Obligasi korporasi yaitu obligasi berupa surat utang yang diterbitkan oleh korporasi Indonesia, baik BUMN maupun korporasi lainnya. Sama halnya dengan obligasi pemerintah. Korporasi Indonesia juga terbagi atas 3 hal, yaitu kupon tetap, kupon variabel, dan kupon syariah. Dan yang ketiga itu ada obligasi retail. Obligasi retail yaitu obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah yang dijual kepada individu maupun perorangan melalui agen penjual yang ditunjuk oleh pemerintah. Nah, tadi sudah digambarkan mengenai pengertian obligasi, jenis-jenis obligasi. Selanjutnya, kami akan membahas mengenai risiko obligasi itu sendiri. Jadi, untuk penjelasan kali ini akan dijelaskan oleh teman saya, Dayang Nur Faiza. Baik teman-teman, obligasi juga punya resiko, yang dimana 1. Credit risk. Credit risk adalah resiko bahwa emiten tidak dapat membayar bunga maupun pokok hutang perusahaan dalam memenuhi kewajiban finansialnya dengan memperhitungkan resiko yang relevan. 2. Market risk digunakan untuk melihat harga terhadap pergerakan suku bunga akibat resiko volatilitas yang diterima akibat pergerakan tingkat suku bunga. Nah, teman-teman, selain mempunyai resiko, obligasi juga punya manfaat-manfaat nih. Apa sih manfaat obligasi? Nah, kali ini akan dijelaskan oleh teman saya, Irwan Fatansyah. Manfaat obligasi yang pertama, memperoleh kupon atau bunga secara berkala. Yang kedua, mendapatkan capital gain. Yang ketiga, dibayarkan kembali dengan tambahan retur. Keempat, keuntungan obligasi lebih tinggi dari bunga deposito. Dan yang terakhir, yang kelima, bisa dijadikan jaminan atau agunan. Nah, teman-teman, tadi kan sudah dipaparkan apa saja sih resiko-resiko dari obligasi tersebut. Untuk sekarang kami akan menjelaskan bagaimana cara menghitung obligasi. Di sini akan dijelaskan oleh teman saya Dila Dwi Aryani. Teman-teman, jika kita berbicara tentang obligasi, ini ada kaitannya dengan akuntansi. Jadi, pelajaran yang saya dapat dari akuntansi akan saya paparkan di materi kali ini. Di dalam obligasi ini terdapat 2 jenis barang. Yang pertama yaitu bunga nominal. Jika bunga tersebut kurang dari bunga pasar, maka akan timbul yang namanya diskonto. Yang kedua yaitu bunga pasar. Jika bunganya di atas dari bunga pasar, maka akan timbul yang namanya premi. Ada 2 cara menghitung obligasi, baik melihat rumus atau melihat tabel. Teman-teman bisa melihat contohnya di PPT halaman 13. Nah, teman-teman, gimana nih? Kalian sudah punya gambaran belum tentang obligasi, manfaat obligasi, resiko obligasi, dan juga cara menghitung obligasi? Jadi, untuk teman-teman yang masih punya pertanyaan dan ingin tahu lebih mengenai obligasi, bisa langsung komen.